Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi selamat datang kembali di Andi Greystone Channel. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 14 Juli 2024 dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Jadi teman-teman, hari ini hari Minggu ya, happy weekend buat teman-teman semua. Nggak terlalu banyak ada sentimen biasanya hari Minggu. Kita akan review sedikit berita apa saja yang akan kita temukan di minggu depan nanti. Atau mulai dari hari Senin besok. Tanggal 15 Juli, hari Senin, kita akan dapat beberapa rilis data. Dari China ada data GDP, dari Uni Eropa ada data Eurogroup meeting, dari Amerika Serikat jam 11 malam itu akan ada Fed Chairman Jerome Powell yang akan speech kembali. Waspada hari Senin berpeluang volatile. Kemudian di hari Selasa akan ada data terkait dengan export and import price index. Kemudian ada retail sales dari Amerika Serikat. Lalu di hari Rabu akan ada rilis data CPI and PPI untuk Inggris. Lalu ada CPI and core CPI dari Uni Eropa. Lalu dari Amerika Serikat akan ada data soal housing atau perumahan. Kemudian crude oil inventory. Di hari Kamisnya akan ada data terkait dengan Eurogroup meeting, kemudian European interest rate decision, keputusan terkait dengan suku bunga dari Bank Sentral Eropa, yang mana kemarin kan sudah diturunkan 25 basis point, dan saat ini sepertinya bakalan ditahan di 4,25%. Jadi nggak akan ada penurunan suku bunga dari Uni Eropa, sepertinya sih seperti itu. Kemudian dari Amerika Serikat di hari Kamis lanjut dengan data initial jobless claim, Philadelphia Manufacturing, dan juga US Lending Index. Lalu di hari Jumat kita akan dapat data beberapa member FOMC kayak Dali, Bowman itu akan speech. Lalu ada William dan juga Bostic. Sementara di hari Sabtu nggak terlalu banyak sentimen. Jadi itu adalah berita-berita yang akan kita temukan semingguan ke depan. Jadi waspada terus dengan volatilitas pada market. Dan ya semoga sih impactnya adalah penurunan dari US dollar. Ini bisa berarti adanya potensial penguatan dari beberapa mata uang asing lain. Kayak mungkin Yuan China, kemudian Pound Sterling, ataupun Euro. Kalau mata uang tersebut menguat, biasanya bisa memberikan tekanan kepada US dollar. Tentu saja yang paling memberikan impact sih adalah berita-berita perekonomian dari US dollar terhadap penurunan US dollar. Sekarang kita berfokus pada penurunan US dollar. Kapan kita tidak tahu pasti. Tapi kalau kita lihat dari posisi saat ini, belakangan aku melihat ada penurunan yang lumayan ya pada US dollar. Belakangan ini seperti mendapatkan tekanan jual. Apalagi dari beberapa pidato Jerome Powell sudah memberikan indikasi dovish-nya. Dan semoga saja ini bakalan terus berlanjut sampai ke depannya. Saat ini sih indeks dolar bergerak cukup respect dengan level resistance trendline warna merah ini ya, beberapa kali menyentuh level tersebut dan begitu juga terjadi tekanan pada indeks dolar. Jadi di sini kita bisa melihat ada potensi memang pelemahan sedang terjadi saat ini. Ya paling level support terdekatnya ada di sini. Jadi masih akan berpeluang untuk mengalami koreksi. Oke, itu dari kalender ekonomi. Sebelum kita masuk ke pembahasan berita-berita yang ada di market kripto, mau forward satu event cashback ya, USDT cashback dari toko kripto. Jadi event ini terbatas dari 12 sampai 18 Juli 2024. Bagi teman-teman yang punya akun toko kripto atau yang sudah menyelesaikan KYC, teman-teman bisa lakukan event ini ya, dapatin bonus teman-teman jika teman-teman melakukan trading. Tradingnya itu dengan pair USDT, BTC, ya, termasuk juga teman-teman yang punya EDR bisa teman-teman convert ke USDT juga termasuk udah ikutin event ini. Dan perhitungannya akan menjadi double trading kalau teman-teman trading di hari Sabtu dan juga Minggu, which is hari ini ya. Hari Minggu teman-teman bisa dapat double cuan teman-teman. Minimal tradingnya itu simple Rp20.000 aja dan berlaku untuk kelipatannya. Gitu. Bagi teman-teman yang tertarik untuk ikutin event ini bisa gampang banget, langsung aja isi form yang sudah aku sertakan di kolom deskripsi. Ya, masukkan user ID kalian. Bagi yang belum punya akun toko kripto, teman-teman bisa daftar ya dengan link yang ada di bawah. Jangan lupa untuk input juga kode referral aku ya, teman-teman, biar teman-teman bisa mendapatkan diskon trading sampai 30%. Jadi lumayan banget.
Itu event ini terbatas, more information check in description below. Teman-teman, Jerman sudah menyelesaikan tahapan likuidasi aset mereka. Kemarin Arkham Intelligence memposting Jerman sudah tidak punya Bitcoin sitaan lagi. Jadi kan Jerman dapat nih banyak Bitcoin sitaan dari kasus-kasus kejahatan yang berada di wilayah Jerman sendiri, teman-teman. Nah, regulasi itu mengharuskan pemerintahan untuk menjual aset-aset kripto sitaan tersebut dan dilikuidasi secara bertahap. Dan akhirnya sekarang sudah mencapai titik nol, yang berarti FAT terhadap Bitcoin melalui German governance ini sudah selesai, ya. No more FAD. Semoga teman-teman dan market bisa recover. Kemudian berita yang lain datang dari MakerDAO, yang mana aset tokenisasinya saat ini sudah tembus sampai 1 miliar untuk treasury investment yang mereka lakukan. Ini termasuk di dalam project dari Build milik BlackRock, ada juga Ondo Finance, dan juga Superstate. Jadi saat ini platform MakerDAO itu melakukan banyak sekali tokenisasi terkait dengan aset-aset yang mereka bangun, dan mereka juga tidak segan untuk berkolaborasi dengan beberapa proyek kripto yang lain, termasuk institusi besar atau perusahaan financial yang sangat besar ya, manajer investasi, yaitu BlackRock. Itu, dan valuasinya 1 billion US dollar, itu sangat-sangat besar, teman-teman. Aset yang mereka tokenisasi adalah US Treasury atau obligasi Amerika Serikat. Dan ini bikin Maker Governance Token atau MKR mengalami kenaikan 5% sejak newsnya dirilis. Jadi ini salah satu perkembangan tokenisasi di sektor DeFi, ya, decentralized finance, yang sifatnya memang desentralisasi. Kemudian sekilas data terkait dengan inflow and outflow dari beberapa hedge fund berdasarkan closing market kemarin, di mana ternyata banyak sekali akumulasi yang terjadi pada BlackRock, kemudian Grayscale, Fidelity, ARK Invest, Bitwise, FundX itu mengalami arus masuk yang sangat-sangat besar, melebihi arus keluar mereka. BlackRock tercatat saat ini menjadi top manajer investasi dengan kepemilikan Bitcoin terbesar, sudah menggeser Grayscale. Kalau kalian perhatikan di sini, memang fee rate dari BlackRock ini lumayan menarik, ya, kalau di-compare dengan Grayscale. BlackRock itu fee rate-nya cuma 0,25%, bandingin sama Grayscale yang fee-nya aja sampai 1,5%. Ya, jauh lebih murah si BlackRock, otomatis market investor juga lebih tertarik untuk simpan di tempat yang fee-nya cenderung lebih murah, ya, dengan perusahaan yang namanya sudah sangat-sangat besar. Tuh. Jadi arus masuk ini menunjukkan memang posisi Bitcoin saat ini kemungkinan bakalan ditahan. Ya, ditahan, tekanan jual dari Jerman juga udah berkurang. Ya, semoga aja memang ini adalah momentum untuk mengalami kenaikan balik ya, atau mengalami reversal untuk Bitcoin yang memang sudah beberapa waktu kemarin turun sampai 20-an%, 23% kalau nggak salah. Tuh, jadi ini data yang cukup positif lah untuk saat ini. Kemudian ya itu sih beberapa berita yang ada pada market, nggak terlalu banyak. Ini ada berita dari Arthur Hayes ya, founder daripada BitMEX, exchange BitMEX, sekaligus dia juga menjadi peneliti dan juga orang yang suka melakukan research di market kripto. Nah, Arthur Hayes itu dia bikin sebuah artikel gitu, aku lihatnya sih kayak cerpen ya, cerita pendek. Dia menulis tentang perilaku daripada kondisi saat ini, dimana kan kalau kita tahu memang segala sesuatu saat ini itu berfokus pada Amerika, atau situasinya disebut sebagai Pax Americana ya teman-teman. Mungkin udah tahu tentang sejarah dunia. Nah, itu saat ini sepertinya peralihan sudah mulai terjadi. Jadi imperialisme dari kejayaan Amerika perlahan-lahan ini sudah mulai kelihatan melemah. Teman-teman, terbukti dari valuasi dari US dollar yang pelan-pelan udah pada turun, dan juga edukasi yang masif pada market, yang mana market saat ini semakin aware kalau fiat money itu kebanyakan memang ya dalam tanda kutip ya teman-teman, itu bisa dibilang adalah sebuah penipuan. Jadi Arthur Hayes mengkritisi hal tersebut
Dia melihat bahwa saat ini memang perlu adanya revolusi. Perlu adanya revolusi, yang mana revolusi ini mungkin akan berimpact terhadap perubahan yang sangat-sangat masif di dunia keuangan. Saat ini kita bakalan masuk, atau mulai memasuki fase, evolusi di dunia keuangan, dan dia melihat ini pandangan dari Arthur Hayes ya teman-teman. Dia melihat bahwa kedepannya memang akan ada revolusi, dari uang fiat teman-teman ke mata uang yang bersifat desentralisasi. Aku nggak bilang kalau Bitcoin akan menjadi mata uang dunia, tapi mungkin ini mengarahkan kepada digital currency atau CBDC. Jadi semuanya akan tercatat di blockchain, dan kemungkinan memang segala sesuatu yang bersifat printing money itu bisa jadi tidak ada lagi ke depannya, karena memang semuanya akan beralih ke sistem tersebut, yang mana harusnya sih supply maksimum dari sebuah token itu dibatasi. Ya kalau supply-nya unlimited ya sebenarnya sama aja sih. Jadi ya ini intinya adalah artikel terkait dengan, revolusi yang kemungkinan bakalan terjadi menurut pandangan dari Arthur Hayes. Ini bagus sih kalau teman-teman mau baca. Ya itu sih beberapa kondisi dari market. Overall perdagangan kemarin Bitcoin lumayan excited ya, aku melihat pergerakan Bitcoin closing time frame daily-nya ternyata mendapatkan perlawanan nih daripada buyers ya. Seller udah tidak mendominasi lagi, kemudian buyers mulai take control. Bitcoin kemarin naik sampai kisaran 58.400. DXY kebetulan turun, XAU sedikit koreksi ya di perdagangan kemarin. S&P 500 menguat, Bitcoin juga mengalami penguatan, BTC dominance yang paling penting turun. Nah ini BTC dominance harus turun nih, pokoknya turun sedalam-dalamnya nih teman-teman. Jadi kalau kita lihat kemarin adalah XRP yang mengalami tren kenaikan sampai tembus 15%. Ya sekarang udah balik lagi ke 12%. Banyak juga yang mengatakan, pengamat-pengamat di market kripto, wah kalau XRP naik ini biasanya indikasi bearish. Ya mungkin secara historical begitu ya teman-teman, tapi kita nggak tahu pastilah apakah yang akan terjadi pada altcoin ke depannya, apakah market crypto bakalan beneran bearish atau justru ini malah merupakan sebuah indikasi yang positif untuk market, apalagi kita melihat sudah BTC dominance-nya mengalami koreksi. Kalau dari saya sih masih sama, ekspektasi adalah rally jangka pendek untuk Bitcoin atau kenaikan jangka pendek. Semoga level support di kisaran 57.000 sekian ini bisa menjadi level support yang kuat untuk menahan Bitcoin. Dilihat dari indikator time frame daily di MACD-nya ini udah mulai muncul histobar hijau. Dari indikator Loken yang aku pakai juga sudah ada titik hijau di sini. Titik hijau itu biasanya simbol dari indikasi buy, tapi ya nggak selalu teman-teman. Kadang-kadang juga bisa false ya untuk indikatornya. Cuman dari MACD aku melihat ini udah posisi bagus. Ada golden cross tercipta dengan satu histobar hijau yang berpotensi adalah indikasi kenaikan jangka pendek. Semoga target di 64.800 bisa tercapai dalam beberapa hari ke depan. Ya, semoga data-data ekonomi juga cukup mendukung. Kemudian kalau kita perhatikan juga pergerakan dari Bitcoin saat ini belum menunjukkan indikasi pembalikan arah dari beberapa candle yang tercipta, tapi pelemahan seller sudah mulai terlihat. Tuh, kalau kita melihat di time frame weekly, kita kan bakalan dapat closingnya besok ya. Udah koreksi candle merah 1, 2, 3, 4 kali, udah sebulan penuh kita dapat candle merah terus. Semoga di bulan Juli kita bisa dapat indikasi recovery lah untuk harga. Dari MACD kelihatan ini masih histobar merah, jadi indikasi terkait dengan tekanan jual ke depannya itu masih akan terbuka, teman-teman. Sementara di time frame 4 jam kalau kita melihat secara pergerakan Bitcoin sebenarnya nggak terlalu kuat bullish ya. Saat ini indikasinya memang masih cenderung lemah untuk proses kenaikan. Dilihat juga dari smart money tidak terlalu banyak aktivitas saat ini, teman-teman. Jadi ya memang berpotensi untuk menguat, tapi penguatannya mungkin tidak akan kuat ya untuk nanjak, teman-teman. Kita lihatlah sampai titik mana kira-kira Bitcoin akan mendapatkan rejection. Jadi paling gitu aja buat update kali ini, nggak terlalu gimana-gimana, nggak terlalu banyak prediksi ya teman-teman, tapi semoga target-target yang realistis seperti ini bisa achieve.
Gitu aja paling, semoga videonya bisa bermanfaat. Teman-teman, kita punya komunitas diskusi di Telegram, tempat aku untuk update berita-berita terbaru. Bagi teman-teman yang mungkin mau join, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Sekian aja, akhir kata saya Andre, makasih.